Saraf terjepit HNP tidak boleh diterapi menggunakan bone setting alias terapi ketat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, HNP itu adalah herniated nucleus pulposus alias cabang atau jenis saraf terjepit. Tapi spesifik HNP ini terjadi pada tulang belakang. Jadi bantalan tulang belakang yang rusak, akhirnya menekan saraf tulang belakang yang terjadi saraf terjepit. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam HNP itu ada 4 grade. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah, semakin tinggi grade-nya, semakin parah jepitannya. Nanti teman-teman bisa googling sendiri ya untuk lebih spesifiknya. Nah, ternyata HNP ini tidak semuanya bisa dan boleh diterapi menggunakan bone setting alias terapi ketat. Nah, yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana? Yuk, kita bahas satu-satu ya. Yang boleh adalah grade 1 dan grade 2. Lalu yang tidak boleh adalah grade 4. Lalu yang grade 3 gimana? Yang grade 3 ini boleh, cuma kalau teman-teman sudah berpengalaman. Jadi kalau teman-teman belum berpengalaman, saran saya hanya menangani yang grade 1 sama grade 2 dulu. Nah, kenapa sih kok yang 1, 2 boleh, ketiga boleh, yang hanya boleh yang untuk berpengalaman aja, yang keempat itu tidak boleh? Yuk kita bahas satu-satu ya. Nah, bantalan tulang belakang di grade 1 dan grade 2 itu sudah mulai rusak. Akhirnya belakangnya menonjol, menekan saraf tulang belakang, dan akhirnya terjadilah saraf kejepit. Cuman dia itu sebetulnya masih satu utuh. Nah, ketika kita lakukan bone setting, posisinya jadi benar lagi, yang rusak di bagian belakangnya tadi, biasanya dia akan mengalami tekanannya jadi menurun. Tadinya terkena tekanan yang tinggi, akhirnya turun, dan akhirnya bantalannya tadi yang tadinya belakangnya rusak, akhirnya nanti betul lagi, bagus lagi. Nah, karena ini masih tahap awal dalam HNP, jadi teman-teman di tahap belajar pun masih boleh untuk melakukan terapi pada grade 1 dan grade 2 gitu ya, karena masih cukup aman, karena rusak itu belum rusak parah, masih rusak awal. Nah, lalu yang grade 3 ya, grade 3 itu bantalannya tadi sudah rusak, ada bagian yang robek. Nah, sedangkan di tengah-tengah bantalan tulang belakang itu ada cairan ya, nukleusnya tengahnya itu. Ketika si bantalannya itu robek, cairannya itu keluar. Nah, keluar, cuma dia masih nempel. Ini bantalannya, ini cairannya gitu ya. Ini keluar, cuma masih nempel. Nah, cairannya inilah yang menekan saraf tulang belakang. Nah, kenapa harus berpengalaman untuk bisa atau boleh menerapi orang yang dengan HNP grade 3? Karena si cairan yang keluar ini, kita tuh harus bisa membayangkan ketika kita lakukan teknik A, teknik B, cairan ini akan kembali masuk ke dalam bantalan tulang belakangnya, apakah ini akan malah kemana-mana gitu ya. Itulah perlunya pengalaman. Jadi kalau teman-teman belum bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam tubuhnya si klien, si pasien, saran saya jangan menangani grade 3. Nah, lalu grade 4 yang tidak boleh, atau saran saya ya gitu ya, saran saya tidak ditangani, serahkan aja pada medis untuk dilakukan penanganan secara medis. Nah, alasannya kenapa? Nah, pada grade 4, si bantalan tulang belakangnya sudah rusak, sudah robek, cairan atau nukleusnya sudah keluar, dan cairan ini sudah melebar kemana-mana, sudah lari kemana-mana. Jadi kalau bantalannya ini ada di sini, mungkin si cairannya ada di bawah, ada di atas, atau sudah lari kemana-mana. Kalau grade 3 tadi masih nempel, cuman kalau grade 4, si cairannya sudah kemana-mana. Nah, artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan pada si bantalan tulang belakangnya, kita adjustment dengan side twist laying, dekompresi, dan lain sebagainya, ini tidak akan mempengaruhi cairan yang sudah keluar tadi. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, mau kita twist, kita mau dekompresi, tarik, si cairan sudah keluar ini tidak akan masuk lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada hubungannya, sudah tidak terkonek gitu ya. Jadi takutnya malah nanti bisa membahayakan si pasien. Jadi saran saya untuk grade 4, si pasiennya disarankan aja untuk ke medis atau kita lakukan teknik-teknik lain yang jauh lebih aman. Nah, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ini kan hanya bisa diketahui kalau kita melihat MRI ronsen, pokoknya diagnosa radiologi. Tapi kalau si pasiennya tidak membawa pemeriksaan radiologi seperti MRI, ronsen, gimana dong kita bisa tahu kalau ini grade 1, grade 2, grade 3 dan atau grade 4. Nah, itulah yang akan kita pelajari di konten-konten berikutnya. Semoga ini bisa membantu terus belajar terapi bersama Qironesia.